Oka Antara, Sheila Dara Aisyah, Jeren Ocean, Alaira Fahira, Roy Sungkono, dan Nazira Senu. Yes, ini dia. Jadi luar biasa sekali lagi teman-teman media, dan aku undang tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari Nokta Merah Perkawinan. Ini luar biasa, tadi sampai tadi teman-teman media pada saat nonton reaksinya, ya menurut lo gitu ya. Mana tadi yang ngomong itu siapa, aku pengen tahu. Mana tadi? Hah? Wanita tuh tadi, cewek yang mana? Yang Mbak marah sama aku. Ya menurut lo, wow, santai. Ini langsung katanya. Ya yang nonton ikut emosi dari sini ya. Oke, untuk membuka sore hari ini Pak Gop, ini sangat luar biasa Pak Gop yang disajikan untuk teman-teman media dan seluruh penonton Indonesia. Dari Pak Gop dulu untuk membuka sore hari ini yang ingin disampaikan ke teman-teman media. Pak Gop, silakan. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas kehadirannya hari ini. Nokta Merah Perkawinan seperti kalian semua tahu pernah sangat dikagumi waktu kita membuat sinetronnya. Itu adalah sinetron pertama Rapi Film di tahun 1996 dan ratingnya luar biasa waktu itu sampai membuat season 2 dan season 3, total 77 episode. Maka tahun 2020 dapat ide dari Pak Sonil, ini film pernah sangat diminati oleh pemirsa. Waktu itu diputar di Indosiar dan produksi pertama semua orang senang sekali, kenapa nggak kita membuat filmnya. Maka kita membuat filmnya di 2020, siap di 2021, tapi karena pandemi tidak bisa diedarkan, banyak masalah, maka 2022 tepat 25 tahun setelah sinetronnya tayang, filmnya akan tayang pada tanggal 15 September. Kami mohon doa restunya supaya film ini dapat diterima oleh penonton dan hasilnya memuaskan. Amin. Amin. Siap, terima kasih Pak Gop. Biasa banyak ya. Tadi pas Ambar mergoki di kantor, ada yang bilang tabrak, ada yang bilang tabrak, wah tega banget, tabrak loh. Nah, saya jadi saksi ya, suami saya di, ada yang marah tabrak gitu. Ada barang maskatnya versi tabrak. Oke, Mbak Sabrina, ini tapi kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Mbak Sabrina. Memadukan dialog adegan bersama ensemble cast yang luar biasa barengan sama Mbak Titi Notimana juga. Indonesia gimana akhirnya formulanya bisa membuat kita tuh sampai sebegitu terbawanya sih Mbak Sabrina, treatmentnya seperti apa sih? Sebetulnya bersyukur banget, maksudnya mulai dari skrip, Mbak Titin juga udah memberikan sebuah alur cerita yang sangat membantu kita juga ketika develop karakter bersama gitu. Jadi ketika kita prep dialog-dialog itu, maksudnya dialog antara teman-teman cast juga sangat lancar gitu. Jadi kita benar-benar ngebahas satu-satu motivasi karakter yang benar-benar sampai sedetail kenapa gue bisa ngomong kata-kata ini gitu. Karena memang karakter Ambar sama Gilang mungkin walaupun relatable ke banyak orang ya, tapi mungkin kan apa yang mereka lalui pasti berbeda dengan teman-teman cast juga ya gitu. Jadi sangat banyak dialog yang dilakukan supaya karakter Ambar, Gilang, Yuli dan semua teman-teman cast dan karakter di film itu akhirnya bisa menjadi seperti yang ditonton sama teman-teman sekarang sih. Dan aku bersyukur banget, walaupun maksudnya aku juga tergolong masih sangat muda dan baru gitu, makanya aku sangat bersyukur juga ketemu dengan cast, jajaran cast ini gitu sih. Yes, itu dia, tepuk tangan dong, luar biasa karena di setiap karakternya punya layer masing-masing ya. Mbak Buku, aku juga gak menyangka ternyata kamu yang ngadu ya kayak ibunya. Oh kan pas tahu Dina yang ngadu, oh dia gitu.
Itu bertanya-tanya. Mas Aurel, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Mbak Marsha Timothy dan juga ke Mas Oka Antara nih. Mbak Marsha, aku pengen ngebenerin no keramiknya tadi ya itu. Iya. Kok bisa ada, itu kita ngerasain juga getaran-getaran. Jadi ini prosesnya gimana sih? Dalam banget bisa karakter Amber diperankan oleh seorang Marsha Timothy di sini, silahkan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir. Gimana ya? Saya juga terima kasih banget Pak Sunyan, Pak Gok, Sunar, Sabrina yang udah ngajak saya ikutan di proyek ini. Sebenarnya sebelum proses apapun, kayak Sabrina bilang, saya udah sangat terbantu banget dengan skrip yang memang udah bagus banget. Dari halaman pertama, scene opening pertama itu udah bener-bener saya jatuh cinta gitu. Nggak sulit buat saya untuk memaksa diri saya untuk berusaha untuk bisa sebaik mungkin memerankan Amber, sebisa mungkin menyampaikan apa yang si perempuan ini rasakan dan inginkan gitu dari pasangannya. Jadi dari awal emang udah jatuh hati dan juga ngedalaminnya jadi sangat luar biasa ya Mbak Marsha Timothy ya. Terus nge-build chemistry sama Mas Oka tuh gimana? Pengen tahu. Chemistry berantem mulu. Berantem mulu tuh. Gimana tuh? Gimana? Sulit gak sih maksudnya, ini kan juga tadi yang Mbak Sabrina bilang gitu, karena pengalaman masing-masing juga beda dan ini disajikan dengan skrip yang kuat seperti ini Mbak Marsha. Sulit karena kan di cerita Gilang dan Amber ini mereka menikah sudah 11 tahun ya. Gitu. Jadi cara mereka berkomunikasi, cara mereka ketika berantem atau apa tuh kan pasti beda dengan orang yang pacaran atau orang yang baru nikah gitu. Jadi kita harus membuat semua orang percaya bahwa ini memang udah 11 tahun menikah dengan 2 anak, dengan problem yang ada di antara mereka yang kayaknya nggak udah-udah ya. Cukup sulit dan ya kata di Sabrina bilang kayak jadi setiap kata dalam skrip itu jadi pertanyaan buat kita ya waktu itu. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk Marsha Timothy. Terima kasih Mbak Marsha. Kita ke Mas Oka. Mas Oka nggak cuma cewek-cewek, di sini juga ada hashtag tim Gilang ya, tenang aja ya. Asal jangan ada yang mau nabrak Gilang. Kalau Mas Oka sendiri gimana Mas? Kita bisa ngerasain kalau cowok kan ada tuh tadi getaran yang menahan tangis tapi tertumpah juga tuh getarnya tuh. Nangis. Dia ngaku sendiri. Dia masih nangis bahkan sampai sekarang. Gimana kalau Mas Oka antara sendiri ngedalamin karakter Gilang sebegitunya gitu dan dapat juga receh-recehnya tadi pas manisnya, pas pahitnya. Pas orangnya, dia ngomong soalnya Yuli tadi receh banget sih gitu. Yuli yang ngomong kok senyum. Masa itu receh sih itu? Ini loh, masuk Habis ini ada yang nyoba nih cowok-cowok. Tadi gimana? Oh bisa sebegitu dalamnya, ada momen dimana getar sampai bisa nangis, nahan nangis, sampai ada momen-momen yang bisa bikin kita tuh, ih receh banget kata Yuli gitu, kata Yuli ya Mas Oka. Jadi sebenarnya karakter Gilang ini sangat-sangat menarik. Belum pernah saya ngambil karakter seperti ini sebelumnya di film-film saya yang terdahulu gitu. Kalau biasanya kan karakter laki-laki itu ditunjukinnya sosok yang alfa, tapi ini sosoknya yang nggak alfa gitu. Dia punya perjalanan hidup tersendiri, dia punya idealisme tersendiri, namun dengan idealisme yang tinggi seperti dia semangat bekerja dan passionnya terhadap landscape architect, dia juga meninggalkan beberapa prioritas yang seharusnya dijadikan nomor 1. Ironis banget seorang landscape architect yang pekerjaannya menata taman tapi dia tidak bisa menata rumah tangganya sendiri dan cenderung diabaikan, dan ada ada pekarangan halaman rumah yang disimbolkan tadi yang terlantar, namun pada akhirnya Gilang sadar itu harus dimulai dari situ. Oke, kita gimana mau coba
kita gimana mau mencapai kebahagiaan, happiness, tapi yang di dalam rumah aja banyak yang nggak selesai, dan jadi kayak benang kusut. Jadi emang satu-satu Gilang akhirnya sadar kalau ternyata yang nomor satu adalah yang di bawah atap rumah itu harus diselesaikan dulu. Wow, tepuk tangan dong, nih luar biasa usaha dari Gilang ya. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kalau ke Sheila nih, kita pengen tahu nih, ya kan, banyak karakter yang udah ada di diri kamu seorang Sheila Dara gitu ya. Apa yang bikin beda pendekatan kamu ke karakter Yuli ini dibanding ke karakter-karakter kamu yang lain? Jadi 1,5 menit ya, jerapah kalau minum ya. Pendekatan buat Yuli, belajar ilmu receh dari Mas Oka kali. Enggak. Pendekatan untuk Yuli sih sebenarnya masih sama ya, pasti melewati proses reading. Aku ngobrol sama Sabrina sebagai sutradara dan salah satu penulis juga. Kira-kira Yuli ini pengennya dibawa seperti apa gitu. Kita sama-sama tarik ke belakang, kira-kira yang dia alami itu apa aja sampai dia bisa jadi Yuli yang sekarang dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang dia ambil gitu. Jadi pendekatannya lebih ke sana sih. Yes, itu dia. Tapi berhasil sih. Jangan-jangan nanti di sosial media ada tim Yuli juga nih. Mungkin terjadi karena itu posisi yang rebut aja kali gitu. Ya iya kan? Tuh iya katanya. Parah banget mbaknya. Kalau ketahuan nggak boleh mbak. Oke. Yuli itu. Oke, terima kasih Sheila, nanti kita ngobrol. Tapi di belakang juga ada yang berperan sebagai Bagas dan Ayu, itu Jaden dan juga Raira yang luar biasa juga di sini. Tepuk tangan dong. Jaden, boleh ceritain dong, dan juga Raira juga ke teman-teman, ke kakak-kakak media di sini, gimana rasanya berperan bersama dengan Om dan Tante yang ada di depan kamu? Serunya gimana proses syutingnya, Jaden? Silakan. Mas. Kakak-kakak ya. Ya, apa ya, pertama-tama aku merasa sangat bersyukur ya bisa dapat peran sebagai Bagas dan bisa bermain dan bertemu kayak Mama Marsha, Papa Oka dan aktor dan aktris yang lainnya yang udah senior gitu loh. Dan mereka saat reading segala gitu aku pada baik banget kepada aku, jadi pas syuting itu udah merasanya enak gitu loh. Jadi udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Karena kamu di sini sama adik kamu kan juga sebenarnya disorot punya masalah juga nih untuk masalah kakak dan adiknya ini kan. Gitu, tapi jadi lebih enak karena udah dari awal reading udah kayak keluarga ya, Jaden ya. Siap, terima kasih Jaden. Kita ke Alira. Kalau Alira gimana? Boleh ceritain nggak ke teman-teman yang ada di sini? Kalau aku dari proses, aku sama kayak Mas Bagas. Dari proses reading itu tuh mereka udah baik banget sama aku, jadi aku udah kayak nganggap mereka keluarga. Yes, jadi sampai sekarang aja Alira manggilnya Mas Bagas tuh ke Jaden ya kan? Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Jaden dan Alira. Nanti kita ngobrol sama pertanyaan teman-teman media. Ke Roy dulu, Roy. Wah, ini jadi sosok. Akhirnya ya ketahuan ya kayak gimana. Akhirnya tahu ya gimana. Sosok yang kompor, nyebelin. Kompor katanya terus nyebelin. Lalu pendekatannya gimana Roy untuk di karakter ini Roy? Silakan. Gimana ya? Karena sebenarnya karakter dia tuh disakiti juga loh. Ya kan? Karena pacarnya jatuh cinta dengan pria lain yang udah bersuami, beristri lagi. Ya kan? Ada tim Kemal juga nanti. Menurut gue jadi sebenarnya Kemal sendiri tuh nggak tahu kalau dia ngelakuin kesalahan itu. Dia hanya tahu cara untuk mencintai itu, ya caranya kayak gini. Dan hubungan mereka kan udah lama sama Yulinar. Jadi dari proses pertama kali aku cuman apa yang motivasinya, kenapa Yulinar bisa sampai mau ninggalin Kemal dan berpindah kenyamanan. Padahal Bogor kurang nyaman apa? Kurang nyaman apa Kemal? Bogor ditambah gerimis ya, kurang apa? Terima kasih Roy. Apa Mbak? Ungkapin aja.
Oh, rintik-rintik. Iya. Nah, oke, kita ke Mbak Nazira Sedoan. Saya merasa dibully nih di sini kalau respon nih. My people. Gimana? Jadi ini adalah satu peran yang luar biasa juga karena nggak hanya sebagai teman dari Ambar di sini, tapi juga punya layer karakter yang juga punya peran penting di dalam sini, Mbak Nazira. Nah, waktu itu pada saat ngobrol sama Mbak Sabrina dan juga Mbak Titin, seperti apa sih prosesnya dengan karakter Dina ini? Silakan. Oke, jadi pertama kali dihubungi sama timnya Sabrina dan Titin, Mbak Nit untuk ikutan, itu kecamuk ya, karena aku tumbuh dari industri perfilman juga keluarga. Aku tahu persis betapa besar dan hebatnya IP ini. Dan sekarang aku nggak bisa berkata-kata lagi karena hasilnya adalah film yang sama atau lebih hebat lagi dari IP-nya. Yes. Jadi bukan bersyukur aja, cuman sangat bangga untuk menjadi bagian daripada ini gitu. Dan menurut aku sempat nonton sekali ya. Aku sukanya film horor dan jarang sedih nonton. Aku rasa ini adalah film indah yang menghanyutkan, tapi bukan film cengeng, gitu. Jadi ada bedanya ya, dimana rasa itu selalu ada dan berkecamuk macem-macem. Aku sampai nangis tuh 7 kali, dan kenapa bisa 7 kali? Karena aku bisa relate ke semua karakter di sini. Itu yang membuat aku bilang film ini dan Sabrina dan juga semua pemain di sini dan juga para produser luar biasa, apalagi Mbak Titin yang bikin ya, karena kita bisa relate ke Oka, ke Caca, ke Sheila juga, even ke anak-anaknya. Dan semoga nggak ada yang marah sama Dina ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nazira, terima kasih. Kita ke... Sebelumnya pertama-tama mau kasih apresiasi dulu ya film ini. Menurut saya ini film yang menurut Mbak Debu benar menghanyutkan, nggak cengeng tapi sedih gitu. Dan di sini saya mau kasih apresiasi juga buat Mbak Sabrina setelah film pertamanya. Menurut saya film ini progresnya jauh meningkat. Dan yang saya mau tanya adalah di penggunaan acting coach Yayu Unro. Di sini kan filmnya dialog driven banget ya. Jadi kelihatan tuh dialognya harus disampaikan dengan baik. Dan apakah penggunaan acting coach Yayu Unro untuk aktor-aktor yang sebenarnya udah matang gitu, apakah benar maksimal membantu banget untuk adegan-adegannya sehingga bisa memberikan suatu keluarga yang suatu momen konflik yang baik gitu. Dan saya lihat peran anak-anak di film ini juga natural banget. Luar biasa aja ini Alira. Apalagi celutukan-celutukannya yang anak perempuan ini. Ayu ya. Iya. Sama Mas itu kayak akrab banget, dan itu apakah ada peran dari Pak Yayunya juga? Kemudian terakhir di adegan yang konfliknya yang mau tampar-tamparan itu. Kan nggak ada tamparan ini sekarang nih, mungkin karena faktor udah modern ya. Apakah benar itukah yang jadi pengaruh nggak ada tamparannya lagi, jadi nampar diri sendiri? Kemudian itu take-nya berapa lama? Ngebayangin susahnya sih. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, makasih banyak apresiasinya. Memang kita pas reading itu lumayan banyak sisi sama Om Yayu ya. Maksudnya aku percaya teman-teman cast di sini memang udah punya kapabilitas acting yang aku akuin keren banget gitu. Dari ketika aku punya kesempatan bekerja sama mereka, aku pun juga sebenarnya agak wah gitu. Tapi bareng-bareng sama Om Yayu itu menambahkan ini juga sih. Jadi kita pembahasannya juga jadi lebih banyak. Maksudnya ada sudut pandang dari pemain, ada sudut pandang aku sebagai sutradara, dan juga ada Om Yayu sebagai acting coach yang melihat dari mata ketiga gitu. Maksudnya biar membiarkan ini nggak bias gitu. Jadi memang diskusi ketika sama Om Yayu dan timnya juga sangat menyenangkan sekali gitu. Jujur bahkan untuk adegan tampar gitu, kita nggak pernah yang benar-benar reading benar-benar mencoba adegan atau benar-benar kayak mengeluarkan emosinya mau seberapa sih, kita nggak pernah reading seperti itu gitu. Yang ada ketika kita pindah ke adegan itu kita membahas
pertama alurnya, kita pahamin kenapa alurnya bisa berubah dari percakapan yang seperti ini menjadi naik dan klimaks sampai akhirnya pergi gitu. Kita membahas motivasi tiap karakternya, kita membahas motivasi dialognya, tapi kita nggak benar-benar mencoba menghafal actionnya juga gitu. Maksudnya kita coba sama teman-teman, sama Om Yayu juga mencoba memahami gitu. Kita run through berkali-kali, and surprise ini bahkan adegan itu terjadi nggak ada improv. Wow. Maksudnya, iya kan, kita semuanya by script, tapi aku senang banget akhirnya setiap yang keluar dari situ rasanya very natural gitu. Maksudnya bener-bener karakter-karakternya tahu kenapa mereka seperti itu, dan aku sangat bersyukur juga sih. Maksudnya kita punya sesi cukup panjang pas reading untuk membedah karakternya, untuk berdiskusi dinamika antar karakternya juga gitu. Dan bagian tampar itu kenapa nggak jadi tampar satu sama lain. Sebenarnya nggak ada pertimbangan untuk masa sekarang nih kayak ini KDRT atau apa, kita nggak berpikir ke sana gitu, tapi memang lebih memikirkan kondisi psikologis karakternya juga. Aku rasa, dan mungkin Mbak Titin juga gitu ya, kita ketika berdiskusi ceritanya kita nggak merasa Gilang punya nyali untuk menampar Ambar secara langsung, bukan punya nyali, maksudnya punya hati gitu, punya keberanian untuk akhirnya mengeluarkan amarahnya langsung dengan menampar gitu. Tapi mungkin Gilang justru orang yang menyesal ketika berkata dia akan menampar, dan ketika melihat istrinya menampar diri sendiri, dia saking menyesalnya itu menyimpan rasa bersalahnya lalu mengeluarkannya pada diri sendiri, seperti yang dia lakukan setiap saat di pernikahan mereka gitu. Pada akhirnya ya udah saya aja yang salah gitu. Psikologis itu yang berusaha ditanamkan sih. Maksudnya kita ketika bangun adegan itu bukan memikirkan bagaimana ya kalau respon orang nanti takutnya negatif atau gimana, tapi it happens gitu. It happens dan bahkan kejadian itu mungkin pernah dialami sama beberapa kita juga gitu. Jadinya itu sih yang berusaha ditampilkan di adegan pemberian nafas baru di adegan yang mungkin sudah legendaris ya. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong Mas Sabrina jawabannya. Sebelum ke tadi bahas yang situ kita syuting. Jadi mau nggak mau pasti akan ada pengulangan gitu ketika take gitu. Tapi sebetulnya untuk take-nya nggak cukup banyak ya. Maksudnya kita cuma 2-3 take ya? 4, 5, 6. Enggak, per orang. Iya. Mungkin kamu lupa. Kita yang merasakan. Oh iya, kita maksudnya per orang gitu kan, per cover gitu. Jadinya emang tapi untung juga karakter itu udah sangat melekat, jadi ketika take-nya harus berulang kali pun ya kita kasih waktu mereka untuk meredakan merah-merahnya dulu. Supaya ini lagi ya. Oke. Iya. Seperti itu sih. Jadi banyak adegan yang sebenarnya cukup intens di film ini. Pastinya kita sebelum take biasanya kita rehearse dulu ya untuk biar, karena takutnya kalau emosinya terlalu berulang-ulang kan jadi either otomatisasi keluarnya atau enggak kerasa nggak tulus kan gitu. Jadinya biasanya kita rehearse, abis itu aku juga bakal share yang aku ambil sekarang apa gitu. Jadi mereka juga tahu, teman-teman di sini juga udah tahu, baru kita ambil gambarnya. Oke, siap, terima kasih. Teman-teman. Iya, masing-masing mungkin diwakili Mas Oka. Apa yang paling berat dari adegan-adegan Suraya Film tadi diwakili oleh Mas Oka Antara? Banyak, salah satunya banyak sekali. Yang tadi kan udah disebut yang adegan tampar Mas Tampar, terus kalau yang adegan yang terakhir itu yang closure-nya mereka berdua di pengadilan itu kebetulan adegan closure yang di take-nya di awal hari syuting. Jadi masa syuting ya? Awal-awal syuting masih di hari keempat. Jadi buat kami berdua yang sedang berproses dan belum tahu bentukan act 2 seperti apa, tiba-tiba langsung lompat harus finish di act 3 closure-nya seperti apa. Itu kayak apa ya, satu susah banget, dan yang kedua ketika berhasil kita lalui itu akhirnya kita jadi menemukan bentuk akhirnya itu seperti apa. Ya di ujung terowongannya itu sinarnya tuh
sekeras apa gitu loh. Jadi kita bisa bangun dan bisa kita cicil untuk sampai ke sana gitu loh. Dan di tengah-tengahnya itu ada banyak adegan emosional juga. Tapi kalau bisa di akhirnya itu harus seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, udah waktu semua tes mungkin ya. Mungkin satu terakhir pertanyaan ya dari Mbak, silakan.